Salam jumpa, salam sehat, dan tetap semangat. Video ini adalah lanjutan video sebelumnya tentang bangun ruang yang menjelaskan tentang kubus, balok, dan tabung. Sekarang menginjak bagian kedua, kita akan membahas limas, bola, dan kerucut. Mari kita amati benda-benda real yang mungkin sering kita lihat yang berbentuk limas. Ada kue bugis, ada tenda piramid, atap masjid, piramida, tenda limas. Selanjutnya kita juga dapat mengamati benda-benda yang berbentuk bola seperti kelereng, bola sepak, bola basket, bola biliar, bola atau balon tiup, jeruk, globe, bola bowling, dan lain-lainnya banyak lagi. Selanjutnya mari kita mengamati bentuk kerucut pada benda-benda yang mungkin pernah atau sering kita lihat. Yang pertama, topi ulang tahun, cup es krim ya, yang hobi makan es krim pasti tahu. Nasi tumpeng, caping ya, topi yang dipakai petani biasanya. Lalu ada Museum Purna Bakti Pertiwi di Jakarta. Ada juga rumah adat Wairebo di Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang limas, bola, dan kerucut, mari kita lihat bersama-sama tentang limas dan prisma. Ini adalah bangun limas ya, ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Kemudian berikutnya adalah ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, mungkin ada yang masih bingung membedakan antara limas dan prisma. Ya, dari sini sudah ada contohnya ya, dari limas segitiga sampai segi 6, begitu juga prisma segitiga sampai segi 6. Lalu apa sih bedanya? Ya, sepintas kita juga bisa melihat ada pasti bedanya. Limas memiliki bentuk yang meruncing ke atas. Bagian atasnya tajam ya, lancip. Maka untuk mengingatnya mungkin kata kuncinya limas lancip ya. Itu limas lancip, jadi L dan L untuk mengingatnya. Selanjutnya, prisma memiliki alas dan tutup yang sama bentuknya. Jadi atas dan bawah itu sama. Contoh, prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, ya tutupnya atasnya juga segitiga. Prisma segi 4 misalnya, ini balok dan kubus ya, masuk ke prisma segi 4. Nah, alasnya berbentuk segi 4, lalu atasnya juga atau atapnya juga sama, segi 4 juga, dan ukurannya sama, jadi sebangun, kongruen ya. Begitu pula pada prisma segi 5 dan segi 6. Yaitu sekilas perbedaan tentang limas dan prisma. Kiranya sekarang tidak lagi bingung, sudah bisa membedakan antara limas dan prisma. Limas itu apa? Mari kita lihat gambarnya. Di sini ada titik puncak, ini yang paling atas ya, meruncing, pasang runcingnya itu titik puncak namanya. Lalu ada sisi tegak limas, sisi-sisi yang membatasi ya, yang mengelilingi alas itu ya, yang tegak atau berdiri. Kemudian ada sisi alas limas yang paling bawah. Lalu garis-garis yang tegak disebutnya rusuk tegak. Lalu definisinya apa? Limas adalah bangun ruang ya,
yang mempunyai alas berbentuk segi banyak, ya, dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik itu disebut dengan puncak limas. Segi banyak dalam hal ini berarti bisa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Jenis limas ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, mungkin juga limas segi 8, dan seterusnya. Ciri-ciri umumnya, yang pertama, limas memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki sisi atas atau tutup, beda dengan prisma. Yang kedua, titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan oleh rusuk tegak, ya. Yang ketiga, semua sisi tegak limas itu berbentuk segitiga. Limas segitiga, ciri-cirinya memiliki alas berbentuk segitiga. Yang kedua, memiliki 4 bidang sisi, yaitu 1 sisi alas dan 3 sisi tegak. Yang ketiga, memiliki 6 buah rusuk. Dan keempat, memiliki 4 buah titik sudut. Limas segi 4. Ciri-cirinya, 1 memiliki alas berbentuk segi 4. 2 memiliki 5 bidang sisi, yaitu 1 sisi alas dan 4 sisi tegak. 3 memiliki 8 buah rusuk. 4 memiliki 5 buah titik sudut. Jaring-jaring limas. Ini contoh jaring-jaring limas, mulai dari utuh, kemudian dibuka, lalu diratakan menjadi 2 contoh bangun limas segitiga. Contoh jaring-jaring limas segi 4, mulai dari utuh, kemudian dibuka sampai betul-betul mendatar, ya. Ada 2 contoh juga. Lalu ada contoh jaring-jaring limas segi 5, seperti bintang, ya. Itu limas segi 5. Lalu jaring-jaring limas segi 6 seperti ini, ya. Oke, kita lanjut. Bola. Ya, ini gambar setengah bola, kemudian yang B-nya gambar yang bolanya. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh 1 bidang lengkung. Bola didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar 1 putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya. Gambar yang A tadi setengah lingkaran, lalu B itu gambar bolanya. Gambar setengah lingkaran tersebut jika diputar 1 putaran penuh atau 360 derajat pada garis AB, maka diperoleh bangun sebagaimana gambar B, yaitu gambar bola. Ciri-ciri bola, yang pertama, tidak memiliki rusuk. Yang kedua, tidak memiliki titik sudut. Yang ketiga, tidak memiliki diagonal bidang. Dan yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Jadi karena tidak memiliki diagonal bidang, maka tidak memiliki bidang diagonal juga. Baik, selanjutnya. Jaring-jaring bola. Ini gambar bolanya. Nah, jaring-jaringnya mungkin agak rumit, tetapi akan dibantu dengan gerakan. Kita lihat, ya, seperti ini jaring-jaringnya. Nah, menjadi bola, ya. Sekali lagi, kita lihat, ini jaring-jaringnya. Iya, menjadi bola yang utuh. Ya, seperti itu kira-kira untuk jaring bola. Sekalipun agak rumit, masih bisa kita pelajari.
Selanjutnya kerucut. Kerucut adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung yang tersusun dari alas berbentuk lingkaran dan diselubungi oleh segitiga. Ini contohnya gambar kerucut. Yang paling atas disebut titik puncak, kemudian garis kiri kanan namanya garis pelukis yang miring itu. Lalu kalau dibuka menjadi selimut. Kemudian yang paling bawah itu adalah berbentuk lingkaran namanya alas kerucut. Kemudian biasanya dari titik puncak dihubungkan ke titik pusat alas atau lingkaran, itu namanya tinggi, ya, tinggi kerucut. Ciri-ciri kerucut yang pertama, kerucut itu merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi termasuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut memiliki dua sisi, ya, sisi alas dan selimutnya. Yang ketiga, kerucut memiliki satu rusuk, ya, rusuk lengkung saja. Garis pelukis itu bukan rusuk, ya. Jadi rusuk itu hanya satu, yaitu yang antara pertemuan alas dan selimut. Kemudian selanjutnya kerucut memiliki satu titik sudut, yaitu titik puncak. Lalu kerucut tidak memiliki rusuk diagonal bidang. Maka kerucut juga tidak memiliki bidang diagonal seperti bola tadi. Dan terakhir, kerucut memiliki jaring-jaring berbentuk lingkaran dan segitiga. Kita akan lihat. Jaring-jaring kerucut seperti ini, ya. Awalnya berbentuk kerucut, ketika dibuka, nah, akan menjadi satu, menjadi alasnya berbentuk lingkaran, dan yang kedua adalah selimutnya, selimut kerucut, ya. S itu yang disebut dengan garis pelukis tadi. Lalu lengkungnya itu panjangnya sama dengan keliling lingkaran, maka rumusnya 2πr atau V kali D. Selanjutnya, ini contoh lain dari kerucut, ya. Alas kerucut, ini karena kerucutnya di posisinya meruncing ke bawah, maka alasnya itu ada di atas. Lalu yang menyelimuti, yang mengelilingi, itu disebutnya selimut kerucut.